Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal UTBK pada materi fungsi. Langsung saja pada nomor yang pertama, titik P 3, B terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x ditambah 2 per x dikurangi 2. Nilai dari B sama dengan, di sini kita punya P 3, B. Perhatikan ini x, ini y-nya. Nah, titik P ini terletak pada grafik fungsi ini. Kalau misalkan titiknya terletak pada grafik fungsinya, artinya ketika kita masukin nilai ini, 3, B, dia akan bernilai benar. Dari titik 3, B ini kita punya x-nya itu sama dengan 3, yaitu kan fx. Fx-nya itu sama dengan B. Masukin aja, di sini kan fx sama dengan x plus 2 per x dikurang 2. Fx-nya itu B, jadi B sama dengan x-nya 3. 3 ditambah 2 dibagi 3 dikurang 2. Maka B sama dengan 3 ditambah 2, 5. Dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai B-nya sama dengan 5. Selanjutnya, nah, fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x ditambah a per x dikurangi a untuk x-nya tidak sama dengan 1 dan ini gx-nya. Apakah f2 dikali g2 itu kurang dari 0? Oke, kita akan tentukan ya. Jadi di sini untuk f2 dikali g2-nya katanya apakah kurang dari 0, artinya dia harus nilai negatif ya. Harus bernilai negatif. Nah, ketika dua bilangan dikalikan, nah mereka akan bernilai negatif kalau misalkan salah satunya negatif. Jadi kita harus tentukan apakah F2-nya negatif dan G2-nya positif atau sebaliknya. Di sini kita bisa tentukan dulu untuk F2 itu, F2 sama dengan, berarti 2 ditambah A. 2 ditambah A dibagi 2 dikurangi A. Kemudian untuk G2-nya sama dengan B dikali 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan G2 sama dengan 2 kuadrat 4, jadi 4B dikurangi 3. Oke, langsung aja ke pernyataan yang pertama. A-nya kurang dari 5, kemudian B-nya kurang dari 1. Di sini kita ambil aja sembarang angka ya, yang kurang dari 5 untuk A dan B yang kurang dari 1. Contoh, kita bisa ambil A-nya 0 dan B-nya 0, masukin ke fungsinya. Berarti kalau A-nya 0, F2 itu berapa? F2 sama dengan 2 ditambah 0 dibagi 2 dikurangi 0, jadinya 2 per 2. Jadi F2-nya itu 1. Nah, di sini kita dapat F2-nya itu positif. Kalau misalkan B2-nya, B2 sama dengan, berarti 4 dikali 2. 4 dikali B-nya 0 ya. 4 dikali 0 itu 0 dikurang 3 minus 3. Nah, ini F2-nya positif, B2-nya itu negatif. Nah, maka kita dapat F2 dikali G2. Nah, negatif dikali positif itu kan hasilnya negatif. Jadi ini pasti kurang dari 0. Oke, ini kalau misalkan A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Tapi kan kita bisa ambil kemungkinan lain ya. Kalau misalkan kita ambil A-nya bukan 0, tapi misalkan kita ambil A-nya itu sama dengan 4. B-nya tetap 0 ya. B-nya tetap 0. Untuk A4 berarti F2 itu sama dengan 2 ditambah 4, 6 per 2 dikurangi 4 itu minus 2. Jadi 6 dibagi minus 2 itu minus 3. Kemudian tadi untuk G2 dengan B-nya 0 itu kan minus 3 juga. Nah, ini kan kalau dikalikan negatif kali negatif jadi positif ya. Sehingga F2 dikali G2-nya itu lebih besar dari 0 atau positif. Nah, jadi pernyataan 1 aja ini nggak cukup. Coba kita ke pernyataan yang kedua. Yang kedua ini A-nya lebih besar dari 1 dan B-nya lebih besar dari 0.
Oke, untuk A lebih besar dari 1, tadi kita udah coba ya untuk A-nya sama dengan 4. Kalau A-nya sama dengan 4, maka tadi F2-nya sama dengan minus 3 ya, minus 3. Nah, kalau misalkan A-nya 4, maka F2-nya bernilai negatif. Kemudian, nah sekarang kita coba B-nya itu, misalkan, karena B-nya ini lebih besar dari 0 ya. Kalau misalkan B-nya sama dengan 1, maka G2-nya sama dengan 4 dikali 1. 4 dikali 1 itu 4 dikurangi 3, 1. Nah, jadi kalau B-nya 1, G2-nya itu 1. Maka F2 dikali G2 itu positif dikali negatif, ini hasilnya negatif kurang dari 0. Oke, nah tapi kita bisa coba untuk kemungkinan lain. Nah, kemungkinan lainnya, misalkan kita ambil nilai B-nya itu sama dengan 0,5. 0,5 kan lebih besar dari 0 ya. Jadi untuk G2-nya, G2 sama dengan 4 dikali 0,5 itu 2. 2 dikurang 3 minus 1. Nah, jadi kalau B-nya 0,5 maka nilai G2-nya itu negatif. Jadi, nah kalau misalkan F2-nya dengan A itu 4 dan G2 dengan B-nya 0,5, ini kan negatif ya, sehingga F2 dikali G2 itu negatif kali negatif positif gitu. Nah, jadi untuk pernyataan yang kedua juga enggak cukup ya. Coba sekarang kita gabungkan 1 dan 2. Nah, sehingga untuk batas A-nya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5, sehingga 1 lebih kecil A, lebih kecil 5, dan B-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jadi 0 kurang dari B kurang dari 1. Oke, nah di sini kita bisa pakai A sama dengan 4 ya. A sama dengan 4, tadi nilai F2-nya itu adalah minus 3. Kalau misalkan A sama dengan 0, maka tadi F2-nya sama dengan 1. Ini positif. Nah, kemudian kita bisa ambil untuk B-nya itu kan antara 0 dan 1, kita bisa pilih 0,5. Tadi ketika B-nya 0,5, maka nilai G2-nya itu bernilai negatif 1. Sehingga kalau misalkan F2 dengan A4 dikalikan dengan G2 dengan B 0,5, ini kan minus semua ya, minus 3 dikali minus 1 itu hasilnya minus 3 dikali minus 1 itu hasilnya 3, lebih besar dari 0 ya. Tapi kalau misalkan dikalikan dengan F2A nya 0, ini 1 dikali minus 1, ini minus 3 dikali minus 1 ya, ini jadi 3, ini jadi minus 1. Nah, jadi bakal ada kemungkinan nilainya negatif atau nilainya positif, sehingga gabungannya juga ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya, sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 saja atau 2 saja tidak cukup. Jadi dek ya, kedua pernyataan tidak cukup. Oke, lanjut lagi. Nah, misalkan A dan B merupakan dua bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0, sehingga fungsi fx sama dengan AX ditambah B. Jadi fx sama dengan AX ditambah B memiliki inverse F inverse yang memenuhi F inverse 2A ditambah 2B sama dengan 1 berdasarkan informasi yang diberikan. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang bernilai benar? Oke, di sini kita punya F inverse dari 2A ditambah 2B sama dengan 1. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pakai definisi dari inverse, di mana untuk F
X sama dengan A. Nah, maka untuk F inverse A itu sama dengan X. Nah, ini definisinya. Kita pakai definisi inverse. Sehingga untuk ini, jadi F1 sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, ini kita dapat ya. Tulis lagi di sini, F1-nya sama dengan 2A ditambah 2B. Kita cari nilai F1, di mana ini kan nilai X-nya 1, masukin ke Fx. Untuk F1-nya sama dengan A dikali 1 ditambah B atau A ditambah B. Nah, kita masukin ke F1 di sini. Jadi, A ditambah B sama dengan 2A ditambah 2B. Nah, jadi 2A dikurangi A, kita pindahin, ditambah 2B dikurangi B, ini sama dengan 0 ya. Semua yang ada di kiri pindahin ke kanan. Jadi 0 sama dengan 2A dikurangi A itu A, ditambah 2B dikurangi B itu B. Jadi A ditambah B sama dengan 0. Maka P ini nilainya 0 dan Q nilainya juga 0. Maka hubungannya P sama dengan Q. Selanjutnya, fungsi F dengan Fx sama dengan A dikurang 2X. Nah, jadi untuk Fx sama dengan A dikurang 2X. Untuk suatu bilangan real, A memiliki inverse. Nah, ini F inverse dari A2 ditambah A kuadrat ditambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, berarti ini kita harus cari nilai A ya. Oke, karena di sini ada F inverse, kita bisa pakai definisi inverse tadi, di mana untuk Fx sama dengan A, maka ini F inverse A sama dengan X. Nah, berarti untuk ini, dari F2 sama dengan A kuadrat ditambah 2. Nah, sehingga kita bisa cari nilai F minus 2-nya itu ke dalam Fx. Sehingga untuk F minus 2 sama dengan A dikurang 2 dikali min 2. Jadinya A minus 2 dikali minus 2 itu jadi 4 ya. A ditambah 4. Masukin ke F minus 2. Jadi A ditambah 4 sama dengan A kuadrat ditambah 2. Pindahin aja, yang ada di kiri semua ke kanan, ini jadi 0, sama dengan A kuadrat, A pindah ke kanan jadi minus A, ditambah 2, 4-nya pindah jadi minus 4. 0 sama dengan A kuadrat dikurang A dikurang 2. Kayak ini kan persamaan kuadrat ya, kita bisa faktorkan. Ini A, ini A. Jadi ketika dikalikan hasilnya minus 2, ketika dijumlah hasilnya minus 1. Bilangannya adalah A dikurang 2 sama A ditambah 1. Nah, kita punya A dikurang 2 sama dengan 0. Dan A ditambah 1 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2. Dan A-nya sama dengan minus 1. Nah, jadi nilai P ini ada 2. Yaitu minus 1 dan 2. Ini nilai P. Sedangkan Q-nya itu minus 2. Jadi minus 2 itu kan lebih kecil ya dari minus 1 dan 2. Sehingga P itu lebih besar dari Q atau Q lebih kecil dari P. Jawabannya adalah A. Sekian dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.